Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sebenarnya pengen cerita sih ya, atau mungkin ngobrol santai lah ya. Iya, ngobrol santai lah. Ini kita menyambut Ramadan, hari pertama lagi ya, tanggal 1 Maret. Pas banget nih ada film pendek pas di Ramadan nih launching juga. Itu di Ruang Kehidupan ya. Seri film pendeknya itu Semua Pernah Luka. Jadi tentang rumah tangga itu gimana sih seorang ayah, ibu, sebagai anak, dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti juga akan dijelaskan juga oleh Ustadz Lukmanul Hakim yang bagaimana tentang cerita realita tentang kehidupan kita juga akan dibahas. Mentari, maafin ibu ya. Sebenarnya ibu udah siap untuk pergi, nak. Tapi ayahmu nggak datang buat jemput ibu. Gajah itu tipis. Kalian pegang? Telinganya, kupingnya. Terus yang satu ketawa-ketawa. Dia bilang gajah itu kecil, ujungnya ada bulunya. Yang dipegang? Ekornya. Jadi siapa yang benar? Semua benar. Tapi benarnya cuma sedikit. Itulah yang kita dapat dari video tadi. Semua memaksakan dari sudut pandang masing-masing. Akhirnya POV-nya POV korban. Saya ini suami sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap tidak dipahami. Saya ini istri tidak dipahami. Saya ini ibu mertua. Semuanya tadi ada benar, kebenaran, pembenaran, dibenar-benarkan dengan merasa benar. Apalah sumber kekecewaan? Sumber kekecewaan itu merasa benar. Di situ masalahnya. Nah, gimana? Tadi udah nonton kan tentang film pendeknya? Luar biasa nih. Aduh. Nah, gimana menurut pendapat masing-masing nih dalam realita kehidupan kita yang sesuai dengan film pendek tadi itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau menurut saya sih mungkin yang lebih berpengalaman dulu ya ngasih masukan. Karena mungkin Kita ngobrol santai nih. iya, pelajaran dan jalan hidupnya mungkin lebih duluan gitu kan. Mungkin dari Pak Imam atau Pak Nari duluan. Ya, ini kita ngobrol santai nih. Kita sebutnya Sobat Opera. Sobat Opera. Sobat Opera di sana mungkin juga kita sama-sama berbagi sih, karena kita juga intinya sama-sama belajar ya. Saya pikir film pendek tadi sih bagus ya. Jadi menceritakan tentang satu keluarga ya, dalam satu rumah ada suami, ada istri, ada anak, dan kebetulan ada ibu mertua ya. Mungkin ada 2 sesi tadi saya lihat. Sesi yang pertama mungkin kita ulas sedikit ya Om ya. Jadi kalau kita lihat dari film pendek tadi, dan tadi juga udah dikomentari oleh Ustadz Lukmanul Hakim ya, bahwa memang kita melihat bahwa di dalam satu keluarga tadi masing-masing ini punya kepentingan, tetapi kita melihatnya ini tidak tersampaikan. Jadi masing-masing merasa bahwa saya harus punya ini, suami juga saya punya ini, istri juga punya ini, anak-anak juga kepengennya ini. Nah, karena komunikasi yang kita lihat kayak kurang ya, sehingga terjadilah konflik menurut saya sih. Karena menurut saya kalau dalam satu keluarga itu komunikasi itu penting ya Sobat Opera. Dalam satu keluarga memang kompleks ya Sobat Opera. Kalau kita ngelihat tadi bahwa suami mungkin ada persoalan ya kan di kantor, terus mungkin kurang tepatnya adalah masalah yang ada di kantor itu dibawa ke rumah, sehingga akhirnya suami tersebut lupa bahwa dirinya adalah
seorang suami. Jadi menganggapnya adalah ya di kantor tuh gimana sih? Mungkin kalau dia jadi pemimpin ya kan dia harus memerintahkan, ya kan, staf-stafnya kayak gitu-gitu. Nah, kalau saya boleh komentar sih ya mungkin saya juga bisa salah, tapi ini komentar dari kita ya. Nanti juga mungkin masing-masing Pak Imam, Om Tasa, Om Riko ya. Ya intinya kalau kita sudah masuk dalam rumah, kita sudah harus memisahkan persoalan di kantor dengan di rumah. Kalau sudah di rumah ya saya mungkin khususnya sebagai laki-laki ya harus bisa menjadi suami dan menjadi bapak gitu. Artinya ya komunikasi yang kita bangun adalah komunikasi yang hangat sebagai seorang kepala rumah tangga. Nah, kalau saya melihat dari film tadi tidak ada yang tersampaikan masing-masing persoalannya. Contohnya istri dia pengen punya aktivitas ya kan, punya bisnis ya, skincare kalau saya lihat tadi ya. Kemudian anaknya yang pertama laki-laki itu pengen jadi band ya di musik lah. Kalau yang perempuan tadi apa ya? Hobi juga sih kayak Hobinya juga mungkin musik juga ya kayaknya ya live streaming lah kira-kira seperti itu. Nah, saya melihat di antara masing-masing itu peran sebagai seorang ayah kan harusnya, apalagi kalau saya lihat itu anak-anak SMA. Kalau kita belajar sama-sama kan biasanya kalau anak di bawah 1 tahun 2 tahun itu memang kita harus berikan kasih sayang, ya kan? Halo sayang, gimana? Ya kayak gitu-gitulah. Nah, di atas 5 tahun itu kita sudah sampai umur 10 tahun tuh kasih sayangnya kita naikkan levelnya, memberikan perintah. Jadi perintah ini kita harus tanamkan. Karena kalau anak, ya aku pengen makan ini. Nah, kalau misalkan kita nggak bisa penuhi, ya akhirnya jadi dia nggak puas dan dia akan akhirnya ya kecewa gitu. Ya kalau bisa ya ini apa adanya, yang kita bisa makan ini, seperti itulah. Nah, ini kan di dalam film ini kan anak-anaknya udah SMA gitu kan. Ya harusnya kalau udah SMP SMA ini kita sudah harus jadikan teman. Artinya apa? Komunikasi yang kita bangun. Nah, maunya apa? Kalaupun mungkin tidak sesuai, kita coba pelan-pelan arahkan bahwa sebenarnya ayah pengennya sih seperti ini. Tapi ya coba kamu jalanin dulu. Ya, tapi ingat sesuai dengan koridor, aturan, agama, norma-norma yang baik, silahkan. Nanti dengan sendirinya anak tersebut ketika kita bangun komunikasi yang efektif, ya dia akan ingat kata-kata bapaknya yang tadi gitu kan, bahwa sebenarnya ayah kurang sesuai gitu kan. Nah, biasanya kalau anak yang soleh bahasanya ya, dia akan mulai sedikit demi sedikit, kayaknya seperti inilah, janganlah dilakukan gitu kan. Ya, biasa seperti itu. Nah, terus di episode kedua tadi kalau saya lihat ya masing-masing merasa benar gitu. Suami merasa bahwa gua ini sebagai suami pengen membahagiakan kalian. Cuma karena komunikasi yang kurang ya akhirnya istri juga seolah-olah merasa bahwa suaminya tidak kurang perhatian, kira-kira bla bla seperti itu. Lagi-lagi sebenarnya komunikasi sih. Komunikasi yang efektif akan menghasilkan hasil yang positif lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ya satu lagi tadi itu lebih menitik beratkan peran masing-masing. Suami memang harus jadi imam sebagai pemimpin yang dia bisa membawa keluarga dan anak-anaknya, ya istri dan anak-anaknya lebih baik. Istri juga gitu kan harus dipahami juga. Kalau tadi penjelasan dari Ustadz tadi juga bahwa dia boleh berkarir seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah tadi ya. Ya artinya semua berkarir, dia juga nggak diam di rumah gitu. Tapi ada dasar yang mungkin kita garis bawah itu, dia harus ingat bahwa tugasnya dia ini adalah sebagai seorang makmum, sebagai seorang istri gitu. Nah itu yang nggak bisa ditinggalkan. Setinggi-tingginya levelnya dia mungkin dalam dunia gitu kan, entah itu dia seorang pejabat, seorang apapun lah profesinya, mungkin wanita karir gitu. Ya wanita karir lah kira-kira seperti itu. Tapi dia harus ingat bahwa dia itu adalah seorang makmum yang tetap akan dipandang oleh Allah gitu kan, kesetiaan dan
penghormatannya pada suami. Itu yang menjadi dasar gitu. Nah itu yang memang harus tetap kita komunikasikan tuh. Karena kalau nggak dikomunikasikan gitu kan, ya istri merasa gua lebih. Ya itu aja sih. Jadi bukan berarti istri itu harus di bawah kita, bukan gitu. Tetapi kita saling menghormati, saling memahami bahwa tugas masing-masing itu yang harus kita jalankan. Ya. Laki-laki, bapak ya harus jadi seorang imam. Ya, istri walaupun dia berkarir juga harus sebagai seorang makmum. Itu sih. Ya kalau komunikasi itu baik, ya insya Allah sih ya sesuai harapan ya akan timbul harmonis lah. Jadi sama-sama. Itu mungkin kalau dari saya ya Sobat Opera. Mungkin dari yang lain nih banyak juga. Dari Pak Imam dulu Pak. Pak Imam. Dari nama kan udah Pak Imam ya, otomatis Siap. kan udah sukses itu. Ya kalau Jadi Imam yang- dari sisi saya ya, dari review tentang film tadi, kalau menurut saya sih saya mengambil gambaran ya ini tentang semuanya itu nggak bapak, nggak ibu, nggak anak, sama-sama saling merasa benar. Jadi dimana ada konflik yang terjadi karena sama-sama merasa benar, mementingkan ego gitu. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan ya saya pribadi itu agar dalam rumah tangga itu selalu menjaga keharmonisan gitu kan. Jadi ini dalam hal ketentraman saya lebih lebih ke menjaga ketentraman. Jadi yang tadi Pak Anar bilang supaya kalau misalnya ada masalah di kerjaan atau di mana jangan dibawa-bawa ke rumah gitu kan. Karena kalau dibawa-bawa ke rumah ya mungkin nanti ada campur aduk lah apalah, jadi ke bawah-bawah semua. Jadi yang tadi Ustadz Lukman bilang di film pertama juga dia mencontohkan peci, jas semua dia ditaruh di luar. Itu maksudnya mungkin agar kegiatan di luar jangan dibawa-bawa ke dalam rumah gitu kan. Nah kalau yang tentang tadi balik lagi tentang ketentraman dalam hal rumah itu, kalau dari sisi saya ini menitik beratkan di rumah itu kalau misalnya terjadi konflik atau saling beradu argumen gitu kan. Kalau di ya contohnya kalau batu ketemu batu itu kan bisa hancur ya, bisa keras lah gitu kan. Jadi kalau dari tadi film itu kan si suami sama si istri itu saling keras, dia saling bentrok gitu. Jadi dia merasa benar semuanya. Jadi kalau bisa diambil pelajaran dari film tadi, dari sisi saya sebagai suami, dari sisi saya sebagai bapak, ya kalau misalnya yang tadi kan Ustadz Lukman bilang contoh Umar bin Khattab. Jadi si suami si istrinya itu marah-marah, cerewet, dia tetap diam karena Umar bin Khattab itu tahu gitu kalau sama-sama keras ini nggak bakal bener gitu. Jadi kalau dari sisi saya pasti akan jika ada yang keras saya akan melunak gitu kan. Kalau dari sisi saya ada salah satu yang mengalah dulu. iya biar ketentraman itu terjaga Pak. Karena lagi posisi marah semua ya. Iya marah semua. Kalau kayak tadi kan makanya Ustadz Lukman itu bilang sampai nyebut keluarga sangsut, keluarga kusut karena semuanya ngoceh semua gitu. Yang jadi ini ikut marah. Jadi nggak bakal bener gitu. Jadi yang tadi juga Ustadz Lukman Nulakin bilang diusahakan supaya keluarga itu tidak ada yang betah di luar. Jadi bagaimana kita sebagai pemimpin membuat suasana di rumah ini tentram dan anak dan istri ini betah di rumah dan dia pasti pulang ke rumah gitu. Jadi tidak ada pelampiasan keluar karena dia merasa di rumah begini, bapak saya begini, makanya dia nyari pelampiasan keluar. Jadi kita sebagai pemimpin rumah tangga menjaga keharmonisan di rumah agar semua itu betah di rumah, rumahnya di rumah, apa pulang di rumah gitu Pak. Jadi intinya ya sebagai keluarga ya harus saling support, intinya jangan merasa benar aja. Udah itu aja sih Pak, udah mantap. Daging tua, insyaallah. Nah dari Om Detasan ya. mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mungkin sahabat Opera ya Pak ya. Ya. Opera. Sebenarnya kita itu udah menyaksikan 2 sesi film pendek ya Om ya. Yang pertama itu mungkin lebih berfokus terhadap seorang suami
peran seorang suami, yang kedua adalah bagaimana peran masing-masing dari setiap individu dalam keluarganya. Sebelumnya saya minta mungkin terima kasih dulu nih kepada tim-tim yang udah membuat film pendek ini. Keren banget, karena untuk Bagus. otomatis buat evaluasi diri kita juga, Pak. Iya. Karena yang mungkin tadinya udah lupa, jadi keingat lagi nih, lu sosok lu, peran lu seperti ini gitu kasarnya, harus kayak gini gitu. Nah, di film pertama itu yang saya tangkap sendiri ya, ini menurut saya, Pak, yang saya lihat, suami itu perannya di dalam keluarga itu sangat vital. Kenapa? Karena ya kita tahu semuanya, walaupun saya juga baru berkeluarga ya, baru 2 tahun, dan alhamdulillah dapat mentor-mentor yang baik-baik gitu, yang sudah malah melintang di menjadi kepala keluarga, bahwa suami adalah salah satu atau seseorang yang menjadi nahkoda yang akan menuntun kapal ini akan belayar gitu. Kapal yang akan belayar itu maksudnya anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya gitu. Karena suami bisa menentukan arah kapal itu berlayar, makanya suami itu harus menjadi seseorang yang setidaknya arif dan bijaksana. Yang pertama itu. Yang kedua, masalah suami di luar rumah. Suami itu kan mempunyai aktivitas otomatis di kantor ya, bapak-bapak semuanya di kantor. Dan di kantor pun mungkin suami banyak kerjaan atau sibuk atau tekanan dari rekan kerja atau atasan. Nah, memang sebaiknya apapun yang terjadi di luar rumah, di kantor dan semacamnya itu tidak dibawa sampai ke rumah, karena mungkin yang tadinya moodnya nggak bagus di kantor, kalau kita masuk ke rumah dan melampiaskan itu kepada keluarga kita, yang kasihan, yang babak belur ya nanti keluarga kita sendiri yang dapat impact-nya, dampaknya. Nggak tahu menahu, Ya. jadi kena imbasnya gitu kan. Karena kita juga gini ya, Pak, kalau misalkan kita udah capek ya udah kita tenangkan diri gitu, nggak usah mencari pelampiasan kalau kita udah di rumah, sebaiknya seperti itu. Nah, silakan, ini baru masuk juga nih Bapak satu ini. Nanti minta komentar Bapak nih juga. Memang benar kata Bapak Anhari tadi bilang kalau sesuatu hubungan apapun itu yang paling penting adalah komunikasi. Ya, komunikasi itu ya saya analogikan seperti obat nyamuk. Pernah lihat nggak Pak? Obat nyamuk itu kan muter sampai titik. Yes. Nah, intinya dari titik itu adalah komunikasi. Dari komunikasi nggak baik, keluarga. Kalau dari komunikasi yang baik bisa mendapatkan hubungan yang tidak harmonis di keluarga. Dari komunikasi yang nggak baik bisa juga timbul perceraian atau perselingkuhan. Dari komunikasi yang baik juga bisa berdampak terhadap anak-anaknya yang mungkin melawan ke orang tua. Nah, masing-masing individu di dalam keluarga itu sebenarnya ada perannya masing-masing, Pak. Nah, ini kita masuk ke sesi yang film kedua ya. Sesi yang kedua. Kalau sesi yang kedua, kalau yang saya tangkap lebih melihatkan peran dari masing-masing individu. Sebenarnya setiap anggota keluarga itu mempunyai hak dan kewajiban. Nah, di dalam Islam sendiri mungkin sudah menjelaskan yang tadi Bapak Ustadz Lukmanul Hakim sudah jelaskan. Kita boleh meminta hak di dalam keluarga asalkan semua kewajiban kita sudah kita penuhi. Contohnya, kita mulai dari seorang suami dulu. Suami itu adalah kepala keluarga yang mencari nafkah ya. Kewajiban kita adalah menafkahkan keluarga kita, menafkahi lahir dan batin. Nah, kalau kita sudah memberikan kewajiban lahir dan batin yang cukup untuk keluarga kita baru meminta hak kita seperti apa. Contohnya mungkin membuat anak-anak bisa untuk lebih mendengarkan kata orang tuanya, bapaknya. Mungkin dia udah mencari nafkah capek, setidaknya anaknya paham lah, berarti saya sebagai anak melihat orang tua saya udah mencari nafkah, saya harus serius nih belajar, saya harus serius nih pendidikan saya karena orang tua saya udah mencari nafkah mati-matian untuk saya gitu. Harusnya seperti itu. Nah, yang di poin kedua, di dalam film ini diceritakan seorang istri yang mungkin hanya ibu rumah tangga, cuman dia ingin mencari aktualisasi diri lagi, mencari kesibukan yang produktif agar dia mungkin berguna bagi keluarga juga. Gak masalah menurut saya kalau misalkan seorang ibu rumah tangga memiliki karir atau aktualisasi diri, mencari aktualisasi diri dengan bekerja secara online, nggak apa-apa. Cuman balik lagi ke kodratnya kita, kodratnya seorang istri adalah makmum gitu ya, kewajibannya tetap harus dipenuhi, dijalankan. Contohnya untuk memberikan perhatian, ya bisa kita katakan melayani suami dengan baik gitu, untuk suami, dan menjaga anak-anak dan peran dia sebagai ibu seperti apa gitu. Nah,
Yang saya lihat di sini istrinya mempunyai impian dia sendiri Om. Cuman dari impiannya dia itu dia menyampingkan kewajibannya dia. Nah itu kan tidak baik juga. Secara agama Islam pun menjelaskan kalau misalkan istri kalau misalkan nggak melayani suami dengan baik kan itu tidak boleh juga kan. Karena salah satu ibadah terbesar istri itu adalah bagaimana untuk melayani suami dengan baik. Kalau misalkan dia hanya berpatokan kepada dia mencari aktualisasi diri, itu kayaknya dia menyampingkan kewajiban dia belum sukses menjadi seorang istri kalau menurut saya sendiri. Bukan saya melarang untuk istri untuk mencari kesibukan lain ya sebagai ibu rumah tangga. Cuman memang kewajiban itu harus dipenuhi agar terjadinya saling menghargai di keluarga. Begitupun seorang anak itu mempunyai kewajiban dan hak. Nah, kewajiban seorang anak adalah ya kalau misalkan dia masih belajar dia harus pendidikan, dia otomatis harus belajar dengan baik. Walaupun dia memiliki hobi, contohnya di kasus ini dia anaknya hobinya mungkin ngeband ya Pak ya. Ya walaupun hobinya ngeband ya tetap yang namanya skala prioritasnya dia yang utama adalah menyelesaikan pendidikannya dia. Kalau misalkan pendidikan dia sudah selesai, sudah aman, sudah lancar, ya nggak apa-apa dia cari kesibukan yang lain asalkan memang prioritas yang utama sudah dijalankan dengan baik. Seperti itu. Jadi intinya dari film pendek ini saya rangkum lagi bagaimana kita bisa mengetahui peran kita masing-masing sebagai individu di dalam keluarga. Kalau kita sudah tahu peran kita masing-masing individu di dalam keluarga, hak kita apa, kewajiban kita apa yang harus kita lakukan, otomatis nanti akan berjalan dengan baik, otomatis harmonisasi akan muncul, otomatis hubungan kita akan adem lah sampai nanti anak kita punya anak lagi, cucu kita punya anak lagi, Pak. Mungkin lebih menekankan lagi gimana cara kita menyikapi diri, mengenal individu kita harus seperti apa di dalam keluarga. Nggak boleh egois ya Pak ya. Karena kalau egois mah nggak pasti hasilnya juga berdampak buruk. Seperti itu sih Pak kalau kesimpulannya saya. Mantap. Ini anak muda luar biasa. Luar biasa. Kita kembalikan lagi ke ini ya. Udah kali ya. Gimana Om? Kalau saya mungkin karena belum keluarga ya. Tapi udah pernah nonton ini belum sebelumnya? Belum, baru bareng ya? bareng. Kita sama-sama bareng. Tapi nggak apa-apa Om, dari sisi Om yang mungkin masih belum berkeluarga seperti apa? Kalau saya tangkap sih dari episode ini kan dia ada 2 seri ya. Pertama yang baru 2 episode aja nih. Yang pertama yang seri pertama, episode pertama itu dia membahas tanggung jawab sebagai seorang ayah atau suami ya. Yang dimana untuk istrinya, untuk anak-anaknya dan juga di sini kebetulan dari episode pertama ini tinggal dengan mertuanya posisinya ya, ada mertuanya juga. Nah yang dimana itu seorang suami atau ayah bekerja seperti biasa di kantor lah seperti itu ya, punya kesibukan sendiri dan juga anaknya ini mungkin punya kesibukan juga, padahal mau ujian mau kuliah. Yang anak pertama ini cowok ya, hobinya ngeband. Yang kedua anak kedua ini posisinya itu hobi live streaming kayak live music gitu ya. Nah terus kalau mertuanya mungkin bantu-bantu masak. Nah kalau untuk istrinya sendiri atau ibu itu dia punya usaha sendiri, usahanya itu ya buat usaha bisnis skincare lah gitu, buat ngebantu mungkin atau punya kesibukan sendiri seperti itu. Nah yang dimana yang pertama ketika dia suami atau ayah lah, dia ketika pulang nggak disambut dengan baik jadi punya sibuk sendiri gitu. Padahal pas pulang harusnya disambut dengan baik. Ketika mau sahur nih, ini kan pas acara emang pas buka ya, maksudnya buka bulan Ramadan lah, pas bulan Ramadan itu posisinya itu pas buka puasa itu pada kemana gitu, pada sibuk sendiri. Pas dicek pas pulang ya intinya ya masak sama mertuanya, sedangkan istrinya malah sibuk kayak ya intinya ya sibuk bisnisnya lah, lupa sama kewajiban suami, perannya nggak tahu suaminya ya gitu. Nah, anaknya sendiri juga sibuk dia di kamar lah, sibuknya kayak misalnya dia lagi kayak main gitar gitu ya, kayaknya lupa lah sama kondisinya sekarang gimana gitu ya. Nah ketika itu udah selesai nih punya asal masing-masing lah, udah selesai pas bangun pas mau tarawih pun posisinya itu lagi pada sibuk semua. Yang berangkat sholat itu ya cuman mertuanya sama itu ibunya, orang tuanya itu sendiri sama suami atau mungkin dari ayah lah ya gitu yang berangkat. Ya alasannya banyak lah. Nah di situ kesimpulannya itu dia pas kerja pun semua kayaknya berantakan. Dia udah berusaha kerja sebagai seorang suami, bekerja
semaksimal mungkin untuk keluarga pikirannya, tapi tetapnya di kantor ada kendala juga. Jadi intinya di sini dia kerjaan tuh kayak ada pressure, tekanan di kerjaan, terus ketika dia pulang juga ya suasana juga begitu. Jadi antara kerjaan itu dibawa ke rumah, kusut jadinya, dan sedangkan di rumah pun terbawa, di kerjaan pun bawa yang di rumah gitu isinya. Di luar, iya, di luar udah kusut banget pokoknya dah, iya. Nah itu ya gimana ya, udah pusing kan, makanya dari situlah kita ambil hikmah dari sini. Memang semua itu kita harus ada peran masing-masing sih. Kalau bisa kerjaan tuh jangan dibawa lah ke rumah, atau deh masalah rumah dibawa ke kerjaan sih, itu profesional juga. Dan juga memang seorang ayah atau suami mungkin ya sebagai orang tua mikirnya dia juga mau yang terbaik sih untuk anaknya kan. Maksudnya dia ya mau anaknya kuliah jurusan ini, tapi anaknya hobinya ngeband ini. Jadi kayak ya ada salah komunikasi sih gitu, intinya di film itu lah ya. Ya sebenarnya tujuan ayah itu baik, atau dari orang tuanya ya baik. Sebenarnya kalau misalkan ini ya, iya. Kalau misalkan itu dikomunikasikan dengan baik, sebenarnya bisa berjalan lancar ya, Pak. Iya, situlah kendalanya itu. Ya, itu kan masalahnya karena komunikasi yang tidak efektif. Iya. Iya. Jadi ya seperti itu ketika di episode pertama. Nah, tapi kan di sesi tengah-tengahnya itu ya semua apa yang kita lakukan itu janganlah kita pusingkan. Pekerjaan itu semua diatur yang terbaik kok ya. Ketika kita bersandar sama Allah, pasti semua dikasih jalan. Masya Allah. Ya, betul. Dikasih jalan yang terbaik lah. Masya Allah. Intinya lebih ke kita menaruh harapan yang kepada manusia Iya, ya, Pak, ya? betul. Lebih kepada naruh harapan yang kepada Allah Iya. SWT. Kalau kita berharap sama manusia pasti kecewa. Tapi kalau kita udah berserah diri ya kita udah pasti beres ya. Kita nggak tahu cara bantunya Allah seperti apa kan. Iya. Benar. Yang jelas kembali lagi mungkin buat sobat Opera bahwa segala persoalan di dunia ini pasti akan ada. Hanya kembali lagi ketika kita punya persoalan, ya satu, menghadaplah pada Allah. Curhatnya pada Allah saja. Betul. Karena insya Allah Allah akan memberikan jalan yang tidak diduga-duga. Iya betul Pak. Jadi pasti kalau Allah pasti akan memberikan jalan. Iya. Tapi kalau manusia belum tentu gitu. Iya, betul. Tapi mungkin bisa jadi jalannya dari manusia lewat manusia, tapi dari Allah juga gitu. Iya. Jadi ya udah mintanya ke Allah. Itu aja ya mungkin. Iya. Kadang memang kalau kita udah berserah diri itu Pak, kalau udah sendiri maksudnya udah ya serahkan aja, kita udah pasrah minta ke Allah. Kita udah merasa pede aja gitu Pak, udah merasa aman sih, udah di cover betul. nih gitu. Tapi walaupun di dalam pikiran kita nggak tahu dibantunya seperti apa nih, bakal kayak gimana, tapi kita udah percaya sendiri aja kita akan dibantu. Iya, bener banget kata dari Pak Hari, Pak Imam, Pak Desa. Ya apa yang di-sharing itu benar-benar kehidupan kita benar-benar nyata sekarang gitu. Itu luar biasa sih. Nah, sebenarnya sih nggak bukannya ini ya mau promosi ya. Kita memang belajar dari realitas sih. Kalau memang mau nonton video atau short video ini bagus banget buat kehidupan kita. Ini bisa langsung buka website di ruangkehidupan.org ya. Evolusi diri ya Om ya. Betul, nanti tinggal lihat aja sharing-sharingnya. Itu luar biasa sih buat ya dari sisi dari keagamaan juga, kehidupan realita juga, bagaimana nanti dijelaskan sama Ustadz yang udah berpengalaman lah, yang udah sebagai seorang ayah, seperti itu. Ibu juga ada di sini. Nah, ya seperti itu sih, Sobat Opera. Ya, kembalikan ke Pak Anhari, silakan tanggapannya. Ya, saya pikir cukup ya Sobat Opera. Ya, film-film seperti ini saya pikir kita kadang waktu perlu harus lihat. Mungkin ada juga beberapa. Di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Ya, jadi ini unik ya Sobat Opera ya. Jadi ini film pendek, terus di tengah-tengahnya itu ada tausiah dari Ustadz ya, Lukmanul Hakim ya. Ya, jadi bagus banget. Jadi langsung dikomentari. Artinya mungkin kalau filmnya sih biasalah seperti itu kira-kira, tapi itu menggambarkan kehidupan keluarga. Dan ini bagus. Kehidupan di Indonesia gitu ya. Relate banget. Jadi ya kita pasti akan ngalami. Yang jelas ya mungkin buat Sobat Opera kita doakan mudah-mudahan kalau yang sudah berkeluarga mudah-mudahan keluarganya harmonis. Kalau yang belum berkeluarga segera. Ya. Belajar buat belajar ya Pak ya. Dari film ini bisa diambil pelajaran ya, Iya. bukan contoh. Siapa tahu dari Sobat Opera pun udah ada kejadian kayak gini kan. Iya. Setelah lihat film, aduh gue berubah gitu. Iya. Tapi kita jadi karena ada Ustadz ya, jadi kita dituntun. Iya. Kalau hanya nonton film doang kan kita kadang menerjemahkan sendiri Om ya. Iya. Tapi kalau ada Ustadz karena beliau punya dasar gitu, jadi ya kita diarahkan lah. Closing statement mungkin dari Om Detasa dulu, testing. Singkat. Ya, closing statement dari saya adalah mungkin kepala keluarga, seorang ayah, seorang suami
harus menjadi teladan yang baik, suri tauladan yang baik untuk keluarganya. Karena teladan yang baik itu bukan hanya sekedar pemerintah, tapi memberikan contoh yang baik. Itu aja sih Pak. Kalau saya closing statement ya intinya segala permasalahan di luar jangan dibawa-bawa ke dalam rumah. Udah cukup di luar, di rumah udah cukup suami, istri sama anak saja. Udah cukup. Mantap Pak Imam. Om Riko dulu. Closing statement. Oke, closing statement ya. Kalau dari saya sendiri ya peran masing-masing ya, yang dimana sebagai seorang ayah, ibu, anak, ya sebagai orang mertua mungkin, ya lakukanlah yang terbaik. Tetaplah bahwa keluarga itu harmonis, jangan sampai ya berantem atau perbedaan pendapat masing-masing. Dan juga yang terpenting itu sandaran kita itu bukan manusia, yaitu Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Pasti semua kalau kita bersandar pasrah pada Yang Kuasa, semua diatur yang terbaik untuk kita semua. Itu sih closing statement. Dari Pak Nari? Ya. Ini panjang. Ya. Enggak lah ya. Pokoknya tadi udah dirangkum semua, yang jelas sih semua harus kita komunikasikan dengan baik. Insya Allah kalau kita komunikasikan dengan baik, ya semua jadi adem, harmonis. Itu aja mungkin. Sepakat. Terima kasih, itu saja ya Sobat Opera. Mudah-mudahan ya ini review ini bermanfaat buat. Sebenarnya bukan review, evaluasi diri kita ya Pak. Iya, sama-sama evaluasi Belum diri. sempurna soalnya. Ya. Sama-sama lah kita belajar. Jadi video ini kan juga supaya ditonton oleh Sobat Opera dan menjadi pengingat juga sama-sama lah kita. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh menjadi pembenaran kita untuk melakukan kemaksiatan baru. Karena suami tidak peduli, suami cuek dan pengen aktualisasi diri, suami balik tidak disambut. Minta hak, tapi kewajiban tidak ditunaikan. Umar bin Khattab memang tidak protes ketika istrinya ngomel, tapi cek dong istri yang seperti apa tuh yang membuat Umar bin Khattab tidak ngelawan. Ya kan? Ada suara yang lebih dirindukan daripada suara suami. Suara apa? Paket.